It's tearing up my heart when I'm with you. But when we are apart, I feel it too. And no matter what I do, I feel the pain with or without you. Sek. Rasanya kayak manis-manis gimana gitu, As. Lontong sayurnya rasanya kayak lontong. Ya betul, seperti lontong sayur memang. Tapi pakai mie baru. Akhirnya sampai cuy setelah perjalanan panjang yang sangat panjang sekali. Dari jam 6 sekarang jam 9 jalan ke Pelabuhan Muntok, jalan dari Pangkal Pinang cuy untuk nganterin om gua karena dia pulang duluan mau ke nyebrang ke Palembang. Jadi dari Palembang baru naik pesawat ke Jakarta. Buset, bayangin dari jam 6 sampai jam 9, nggak tahu seberapa jauh itu, kayak jauh banget buset. Patan 60, 80, 100 gitu aja. Jalan naik turun buset. Kata gue ini jauh banget. Udah ada korban jiwa 2 ya kan, muntah di mobil. Bocil Funky dan Diba, dan ya akhirnya sampai, ntar tinggal pulangnya doang, ini jauh lagi. Gimana rasanya? Korban satu Udah nyebrang. Yang ku berikan datang berbalik. Ya, Dip. Ini langsung. Dip, korban 2 gimana? Pulang. Apapun yang terbilang Oke mas. di daftar pamrihku Ini seorang. lagi rekam. Ya. Darah. Ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil Ntar pas screenshot nanti. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Dari Mentok kita bakal balik lagi ke Pangkal Pinang lagi. Mantap. Kita sampai di rumah, katanya ini rumah persinggahan Pak Soekarno. Wah gile, tercuy. Pak, izin ya. Dari mana? Dari Jakarta. Dari Jawa. Ini rumah singgah Soekarno katanya. Iya. Di sini kita, inilah rumah pengasingan presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, dan kita cikal kemenangan Indonesia diakuinya di Pulau Bangka, yaitu di gedung ini. Oh di sini. Nah, makanya di Garuda itu ada tulisannya Van Bangka Begin the Victory. Iya. Artinya dari Bangka dimulainya kemenangan, ataupun dari Bangka datangnya kemenangan. Iya. Bareng sama Wak orang Bangka. Katanya mampir sini lihat-lihat. Jadi di sini 4 tokoh, di Menumbing 4 tokoh. Yang di sini Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Haji Agus Salim, Bapak Ali Sastroamidjojo dengan Bapak Muhammad Rum. Yang di sini, yang di atas Wakil Presiden, Bapak Muhammad Hatta, Surya Dharma, Mr. Asad, dan Pringgo Dikdo. Wah, mantap. Subaksal Sumatera Bagian Selatan, kita dianaktirikan, Bangka ini susah. Minta isi berkurang dulu ya.
Hah? Di bendera Masjid Jami itu banyak. Iya. Masjid Jami itu Tanggal pas berapa ya? yang di Jakarta Utara dekat rumah saya, Koja. Koja. Iya. Itu dulu tempat pelacur. Asalnya dari mana? Dari Jakarta. Nah, Jakarta terus aja. Jumlah orang, Wah, kepentingannya wisata. ini kurung ya para. Iya. Masih. Jadi itu aja banyak tentara. Ini boleh diambil. Ini kan zaman Ali Sadikin gubernurnya. Nah itu dulu boleh dikatakan bisanya jadi masjid itu anggaran itu dari Arab Saudi. Dulu itu mau jadi penampungan yang jemaah haji. Jemaah haji itu dulu penampungannya pengen di situ. Nah kalau ini referensi foto. Ini referensi foto. Ini rapat kabinet, ada rapat lengkap, ada presiden, ada wakil dan menteri-menterinya. Tempat presiden kita ini dikasih baju sama tokoh masyarakat Mentok yang bernama Ayib Kadir ataupun Amin Kadir, tinggalnya dekat lapang bola sini. Oh. Nah, lalu dipakainya sama presiden cindera matanya nih sepatu sama bajunya pada bulan Maret pada tahun 1949 setelah diakui merdeka. Nah ini deretan Haji Agus Salim di tengah pintu, presiden sama wakil di depan jendela. Ini jendelanya. Nah itu lihat ya. Sama. Itu, ya jendela di pintunya nih, itu konggengnya bagus. Nah, karena sejarahnya kan gini. Kita merdeka pada tahun 1945 ya. Ya. 45 kita sudah merdeka. Tepat Sangsaka dikibarkan di Jakarta di Pegangsaan Timur. Lalu dibacakannya teks proklamasinya di Jakarta. Tapi Belanda belum mengakui kita semuanya, masih setengah hati. Makanya ada serangan agresi 2 kali. Agresi 1 Jakarta, agresi 2 Jogja. Lalu pertama kali Belanda menyerang ibu kota, lalu ibu kota jatuh, lalu penangkapan para pemimpin, presiden wakil diasingkannya pertama kali ke Rengas Dengklok. Nah, ke Rengas Dengklok, dulu yang menyelamatkan Sangsaka Merah Putih yang bernama Hussein Mutakar. Hussein Mutakar menyelamatkan Sangsaka karena ibu kota pindah ke Jogja. Hussein Mutakar membawa Sangsaka ke Jogja. Mandat dari Presiden Soekarno, Sangsaka jangan sampai jatuh ke tangan Belanda. Lalu begitu Sangsaka dibawa ke Jogja, untuk mengelabui Belanda sempat dipisah tuh antara merah dengan putih. Sesampainya di Jogja, Hussein Mutakar, ada serangan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menyerang ibu kota Jogja, laut, darat, udara, lalu Belanda menduduki ibu kota Jogja. 3 hari kemudian pada tanggal 22 Desember 1948, penangkapan para pemimpin. Presiden, wakil, dan menteri-menteri ditangkap lalu diasingkan ke Pulau Bangka. Itu melalui pesawat M338, pesawat bomber M338 dari Jogja, mendaratnya di Pangkal Pinang di Kampung Dul. Nah, bandara pertama kali Pangkal Pinang. Nah, pesawat M338 bomber itu mendarat di Pangkal Pinang, lalu 6 tokoh diturunkan dari pesawat bomber, yaitu wakil presiden dan menteri-menterinya ditaikan pakai mobil dibawa ke Menumbing. Nah, sesampai di Menumbing, wakil presiden dan menteri-menterinya ditawan Belanda, yaitu di Kerangkeng selama 17 hari. Nah, itu untuk kemerdekaan Indonesia dipersulit nih, antara wakil dengan presiden dipisahkan. Lalu Presiden Soekarno sama Haji Agus Salim dari Kampung Dul Pangkal Pinang diterbangkan kembali ke Brastagi Medan. Nah, di Brastagi Medan, baru dari Brastagi dipindahkan ke Prapat. Nah, sesampai di Prapat, Sultan Syahrir menjemput presiden dibawa ke Pulau Bangka untuk masa pengasingan. Nah, itu melalui pesawat dari Prapat ya, melalui pesawat Catalina ataupun amfibi dari Prapat mendarat di Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Nah, karena pesawat Catalina tidak bisa mendarat di darat, di air. Nah, itu mendaratnya di Pangkal Balam. Dari pesawat Catalina baru naik sampan ke dermaga, baru pakai mobil dibawa ke Menumbing. Nah, sampai di Menumbing itu lengkap presiden, wakil, dan menteri-menterinya. Lalu masyarakat Mentok ini menyambutnya dari Mentok ini ke puncak Bukit Menumbing berjalan kaki. Itu berbondong-bondong. Nah, ingin menyambut presiden, sempatlah presiden sama wakil berfoto sama masyarakat Mentok di depan gedung Menumbing. Lalu presiden sama wakil berfoto sama kaum ibu-ibu di depan gedung Menumbing. Setelah itu presiden baca situasi untuk mempertahankan Indonesia merdeka kayaknya sulit karena Menumbing bukit, jauh dari rakyat. Iya. Sekarang aja tahun 2025 tetap Menumbing jauh dari rakyat. Nah, akhirnya presiden dia berpikir, kalau saya sampai ditahan di Menumbing susah untuk mengatur kemerdekaan ini. Lalu dia punya strategi dengan Belanda bahwa saya punya penyakit asma dan tidak tahan dingin, minta dipindahkan. Lalu dipindahkan ke sini.
Nah, setelah dia dipindahkan ke sini, dia menuju ke ruangan B1 tadi. Nah, yang tadi foto gayanya presiden seperti ini. Oh ya. Yang tadi ya. Nah, lalu dia berfoto, sesampai dipindahkan ke sini, dia berfoto di ruangan B1 itu. Dia lalu mengirim surat. Bunyi suratnya gini, kan istrinya Bu Fatmawati. Pat, ini adalah gambar Mas pada waktu sehari di Mentok. Kurus ataukah gemuk Mas Karno. Itu dulu kekhawatiran sang istri. Nggak ada kabar berita, suaminya dari Prapat dipindahkan kemana belum ada kabar berita. Setelah dari Menumbing dipindahkan ke Pesanggerahan sini, foto berikut suratnya dikirim pada sang istri. Barulah sang istri tahu bahwa suaminya diasingkan di Pulau Bangka di Mentok. Dan dulu kekhawatiran sang istri, takutnya suaminya punya istri lagi. Ternyata hampir mempunyai istri orang Bangka, Presiden Soekarno. Oh, iya. Yang bernama Ibu Norma. Nah, yang sekarang jadian sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Baru tahu tuh. Ini orang ini. Nah, ini beliau ini dulu orang Mentok, orang Kampung Ulu ini. Nah, ini yang bernama Ibu Norma. Ibu Norma ini saking cantiknya primadona Mentok, presiden sempat jatuh hati. Dan presiden dekat sama keluarga Ibu Norma. Presiden menyinggahi kediaman Ibu Norma, lalu sempat dekat sama keluarga Ibu Norma, lalu berfoto bareng sama keluarga Ibu Norma. Cuman presiden belum bisa mempersunting Ibu Norma menjadi istri karena presiden memikirkan negara ini belum diakui merdeka. Setelah cikal kemenangan Indonesia diakui di sini pada tahun 1949, di sini diakui penuh kita. Lalu kedatangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ke sini untuk penyerahan surat kuasa. Nah, ini Bu. Nah, Iya. Nah, dulu waktu kedatangan Sri Sultan untuk penyerahan surat kuasa karena agresi 1 Jakarta jatuhnya kan di Jakarta, penyerahan di sini nih. Nah, bunyi surat kuasanya gini. Surat kuasa kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta disalah terimakan di Pasanggerahan dari Presiden Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada medio bulan Juni 1949. Nah, jadi medio itu pertengahan tahun. Nah, setelah itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX menengok Ibu Norma, dia naksir lalu dipersunting sama Sri Sultan Ibu Norma itu. Dijadikan selir keempat, dibawa ke Yogyakarta. Nah, itu padahal Sri Sultan menikah dengan Ibu Norma, punya anak satu, dikaruniai anak satu, dan itu kesayangan dari Sri Sultan Ibu Norma itu. Kemana-mana selalu dibawa, keluar negeri kemana-mana selalu dibawa, sampai Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal di pangkuan Ibu Norma. Dan Ibu Norma kembali ke kampung halamannya pada tahun 2012 terakhir kalinya, 2015 untuk usia. Nah, cuman kerajaan Jogja tidak menganggap Ibu Norma sebagai istri, dianggap selir. Oh, iya. Kenapa dianggap selir? Karena Ibu Norma berdarah Sumatera, Bangka ini ke Sumatera. Keinginan kerajaan Jogja berdarah Jawa. Tapi itu istri saya padahal, tapi dianggap kerajaan Jogja tidak dianggap selir. Makanya antara Bangka dengan Jogja ada kaitannya. Asrama Bangka di Jogja sangat difasilitasi karena berkaitan sama Ibu Norma tadi. Oh iya. Ya, sambil fotonya tahun 51 ini. Ini 51 setelah cikal kemenangan Indonesia diakui di sini pada tahun 1949, para tokoh dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta. Lalu 1 tahun kemudian Tugu dibangun. Nah, Tugu dibangun tahun 50. Nah, Tugu dibangun tahun 50, arsiteknya tinggalnya di sebelah gedung ini yang bernama Jelikolo orang Ambon. Selesai Tugu itu, para tokoh kembali lagi meresmikan Tugu dan lambang Garuda. Tepat di bawah Garuda itu presiden, sebelahnya wakil, di belakang menteri-menterinya. Ini rakyat Mentok. Ini mengambil dokumentasi di dalam Tugu. Ini dulu pagar Tugu nih, kawat berduri. Tahun 51. Nah, yang pagar sekarang ini setelah dipakai PT Timah itu berubah. Dulu kawat berduri. Nah, ini. Nah, ini ya kawat berduri ya. Ini tahun 50. Nah, ini masih kawat berduri. Ini kawat masih tahun 50, belum ada Garudanya, 51 baru ada Garudanya. Nah, yang ini waktu tadi yang saya cerita penyerahan surat kuasa dari Sri Sultan kepada Presiden. Dari Presiden Soekarno pada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Meja makan dan meja rapat. Ini membahasnya di sini sebelum perjanjian Rum Royen, konsep terakhirnya di sini. Ini nama-namanya. Itu referensi fotonya. Nah, Oh iya. lihat di lantainya ya tuh. Sama ya. Ya. Nah, itu lampu yang itu pintu yang di sini. Nah, ini dulu
masih Indonesia Serikat nih, mewakili delegasi negara. Sultan Hamid II ketua BPO, wakil ketuanya Ida Anak Agung Gede. Nah ini Juhana mewakili Pasundan. Karena awalnya gedung ini dipakai sama Belanda sebagai gedung pengadilan Landrat. Nah, awal mulanya. Nah dulu sebelum presiden ini diasingkan di sini. Ini dulu yang bernama Raden Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Pakuning Perang pernah diasingkan di Pulau Bangka. Dulu dia menyebar agama Islam pada tahun 1800 lebih dan beliau wafatnya 1897. Nah itu rumah yang udah sebut ya arsitek yang membangun tubuh. Oh iya. Nah ini dulu garasi mobil Garasi mobil. ini. Dulu ada atapnya, karena referensi belum ditemukan, jadi belum dibuat. Karena ini kan di cagar budaya. Iya. Jadi cagar budaya itu harus sesuai referensi. Nah, jadi 4 toko diasingkan kayak gini. Ini kamar presiden. Kamar presiden. Ini ruang tamunya. Ini ruang tamunya. Nah. Ini kamar presiden. Nah, ini meja kerja presiden. Ini tempat tidurnya. Ini meja kerjanya. Dulu beliau ini Presiden Soekarno di sini di meja kerjanya ini di ruangan ini dia sangat menyukai bunga mawar. Nah, sangat menyukai bunga mawar. Kenapa dia sangat menyukai bunga mawar? Dia sangat pencinta wanita dan pengagum wanita. Nah, dulu ada saksi hidup satu-satunya di Bangka ini yang bernama Raden Nyai Ayu Indrawati. Raden Nyai Indrawati ini zaman dulu sebagai zaman Presiden Soekarno, dia dari TKR, dari PMI. Dia diutus untuk merawat presiden di sini. Nah, dulu dia yang tukang ganti bunga mawar per 3 sekali. Oh iya, khusus. Karena di ruang kerjanya ini, dia di meja kerjanya ini sangat menyukai bunga mawar, dia yang tukang ganti per 3 sekali. Terus presiden ini kan sangat suka sayur asam serada, dia yang masak. Dan beliau sempat jadi saksi hidup satu-satunya di Bangka ini. Tapi sekarang sudah tutup usia 93 tahun dan dimakamkan di Tangga Seribu. Makamnya sudah makam pahlawan. Terus udah 3 tahun lamanya. Terus kalau di semasa dia masih hidup, siapapun pengen ketemu bisa. Dan dia sangat dekat. Nah ini tempat tidur presiden. Terus umur itu Bu, Masuk bagian Subaksal, Sumatera bagian selatan. Nah dulu Bangka ini dari zaman dulu, dari zaman Belanda kaya. Kita terkenal timah, sahang kita terkenal ladanya ya, lada putih kita. Cuman dulu Gubernur Sumsel yang bernama Pak Hasan Basri, dulu kan kita bertanggung sono, mengambil hasil di Pulau Bangka dan dibawa ke Palembang untuk memajukan otonomi Palembang. Dan kita dianaktirikan Bangka ini. Dulu Bangka ini dianaktirikan, hidup di Bangka susah. Akhirnya ayah merantau ke Jakarta. Nah dulu ceritanya Pak Hasan Basri Gubernur Sumsel mengambil hasil di Pulau Bangka, lalu dibawa ke Palembang untuk memajukan otonomi Palembang. Dulu Pak Yusril Mahendra dari Belitung Timur sempat jadi Menseknek. Pak Yusril itu dulu ingin menjadikan Bangka Belitung menjadi provinsi sendiri, cuman bertentangan sama Gubernur Sumsel. Lalu Gubernur Sumsel berkata, jangan bermimpi Bangka Belitung menjadi provinsi sendiri. Kata Pak Yusril, oh begitu ya gini ya, karena dia Menseknek, dia dari Bangka pergi ke Jakarta. Kebenaran dia menemui Bu Mega. Bu Mega kebenaran menjadi presiden menggantikan Pak Abdurrahman Wahid. Lalu keluh kesah dari Pak Yusril Mahendra tentang Bangka Belitung diceritakan, ditanggapi oleh Bu Mega. Lalu Bu Mega ke Pulau Bangka pada tahun 2002. 2002 ke Pulau Bangka dialihkan sama pemerintah setempat. Kenapa dialihkan? Satu, Bu Mega seorang ibu negara. Kedua, rumah bapaknya sang proklamator terbengkelai nih. Lalu dialihkan ke Menumbing. Dari Menumbing dibawa ke Gelora untuk meresmikan monumen patung bapaknya yang lagi nunjuk. Nah setelah itu Bu Mega mengecam lalu mengancam Gubernur Sumsel, bila mana kamu tidak lepas bubble, hari ini juga jabatanmu sebagai gubernur akan saya pecat dan saya copot. Dengan berat hati yang menginstruksikan presiden, dia menandatangani. Lalu menandatangani, lepaslah bubble pemekaran, masuklah provinsi Bangka Belitung. Dulu gubernur Bangka Belitung bukan dipilih rakyat, ditunjuk, yang bernama Pak Hurdani Rani. Nah, Pak Hurdani Rani, Pak Sekdanya Pak Soimi Amin, kawan kecil ayah saya. Oh iya. Nah, dulu boleh dikatakan Bu Mega berkata sama rakyat Bangka, hasil bumi pertiwi boleh dinikmatin oleh rakyat Bangka, barulah Bangka ada kemajuan. Yang rumah jelek jadi bagus, yang nggak punya ya.
Karena saya 91 pulang ke Bangka dari Jakarta itu, saya ini gini, atau dari ayah saya ini, atau orang Tempilang, nah orang Mentok, jadi keluarga besar Tempilang Mentok. Nah kebenaran 91 kami pulang, waktu dulu truk engkel bakayu ya, hidup di Bangka ini masih susah, masih kusumsel. Dan kita nih tinggal di Tempilang tuh zaman menyadin, cerita-cerita menyadin. Akhirnya hidup, saya nggak tahan hidup di Bangka ini susah. Saya 1 tahun di Bangka ini, 92 saya pulang karena nggak tahan hidup di Bangka susah. Jadi sejarah ini boleh dikatakan kita ini, kalau ini sebenarnya cuma kesalahan pemerintah kita. Pemerintah kita kesalahan gini, setelah pemekaran seharusnya direkrutlah putra-putri daerahnya untuk memajukan otonomi daerah. Ternyata ini direkrut banyak orang Palembang masuk sini, pernah duduk di sini, keluarganya diboyong ke sini. Akhirnya semua si Bangka Belitung banyak orang sono. Jadi boleh dikatakan kita susah. Boleh dikatakan tuh pelabuhan Tanjung Kalian sama Menara Mesyasor Tanjung Kalian, Pak, itu kepemilikan Palembang, pengelolaan Palembang. Kita cuma dikasih pi, letaknya di kita. Itu tidak bisa direbut sampai sekarang. Sempat Gubernur Erjaldi Rosman masih jabat gubernur, mau ngerebut tidak bisa. Karena apa? Karena orang-orang dari sono udah menduduki di sini. Karena saking kayanya Bangka Belitung, seharusnya ini dikelola kita. Palembang harus Tanjung Api-Api, baru kita hidup. PAD kita pasukannya ada. Nah ini kesalahannya. Tiba-tiba banget gue diajak gua buat jalan-jalan ke tempat persinggahan Pak Soekarno, gokil, dan sejarahnya gokil banget. Dari sini ada tempat yang cuy, Ibu Fatmawati, dan ini ada tempat duduk Pak Soekarno. Ini kursinya, nah ini dia. Wah gokil cuy. Nah, ini suasananya gokil banget. Goks. Fun Bangka begin the victory. Ini tugu proklamasi dan lambang pemerintahan Bangka Barat. Lambang pemerintahan Bangka Barat. Terus Pak, di sini 17 Agustus belum pernah diperingati. Seharusnya itu. Belum pernah. Iya. Inilah Pak, saya juga kadang-kadang udah seberapa kali kritik belum kena lah. Masalahnya gini, orang nomor 1 Bangka Barat harusnya 17 Agustus memperingatinya di sini. Terus kalau emang tempatnya tidak memadai, dia bisa menginstruksikan pada camat, lurah, RT, RW kan, mewakili kan. Harus ini parah. Sedangkan orang dari Jakarta Pak di sini Pak, minta dibikin video, dia nyanyi Indonesia. Di sini kita videoin, kita dikirim. Apa kita nggak malu? Orang dari Jakarta ada prihatin. Iya. Karena cikal kemenangan Indonesia ini. Sementara ini lambangnya lambang kepemerintahan Bangka Barat nih Pak. Dan tugu proklamasi ini kan diperingati harus di sini, bukannya payah sih. Dan kita sampai masuk ke tugunya cuy. Box. Jadi bisa ke sejarah ini gua. Tapi nggak apa-apa, gokil. Tempat Pak Soekarno bos. Cagar budaya, ini tempatnya gokil banget. Plek ketiplek plek. Emang ini tempatnya sih, bukan plek ketiplek. Ada hikmahnya kan? Itu. Bisa jadi tugas ini